hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Wow.
haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami, penghiburan kami, sumber dari segala yang kami perlukan dalam hidup, yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi kami, menyelesaikan semua, supaya seluruh janji Allah, seluruh kehendak Allah digenapinya, untuk kami dapat menerimanya di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua itu. Dan biarlah ya Tuhan, pagi ini melalui firman-Mu, kami semakin mengenal dan mengerti akan apa yang Tuhan mau kami jalani dalam hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus adalah sumber hikmat dan wahyu itu, yang membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Sehingga benar kami menjadi pendengar yang baik dan memiliki sikap hati yang baik juga Tuhan, menjadi tanah yang subur bagi benih firman Allah tumbuh, berakar dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya yang besar. Tidak terasa bahwa tahun 2025 kita sudah berada di bulan Maret ya. Dan tidak terasa saudara-saudara, pertengahan kita tidak lama masuk ke dalam bulan April, sudah mendekati juga kepada masa raya Paskah, Jumat Agung dan Paskah, di mana kita nanti akan mengingat saudara-saudara bagaimana karya Kristus yang ajaib itu, yang membawa kita untuk mendapatkan seluruh apa yang disediakan Tuhan untuk kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi Tuhan, saudara-saudara tahu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa terhalang untuk menerima semua apa yang Allah rencanakan untuk kita terima. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus Yesus. Melalui Kristus, saudara, mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita, supaya janji Allah, semua yang Allah mau untuk kita terima, dan Dia mau kita terima seluruhnya 100%, saudara-saudara, itu boleh diterima melalui Kristus Yesus dalam iman. Jadi kita menerima saudara-saudara dari Tuhan melalui iman. Iman kita kepada karya yang sudah Yesus selesaikan, di mana kita tahu bahwa Yesus sudah selesaikan semua buat kita. Ya, karena itu saudara-saudara perlu iman. Dan Alkitab berkata saudara-saudara dalam kitab Roma bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi iman saudara-saudara itu hanya muncul kalau ada firman Allah. Karena itu firman Allah lah saudara-saudara yang sangat penting untuk menjadi perhatian utama setiap orang percaya. Karena firman dikatakan bahwa dengan firman Dia menciptakan semua yang ada. Jadi kuasa dari firman itu saudara membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman Allah. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Dia mengerjakan perkara-perkara yang ajaib saudara-saudara. Dan firman Tuhan Mazmur 105 ayat 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita mau jalan kita tidak salah, tidak terantuk saudara-saudara, kita tidak salah jalan, ngambil jalan yang salah,
Firman Allah itulah pelita. Petunjuknya, saudara-saudara, arahnya mau kemana, itu ada di dalam firman Allah. Bahkan ada bagian firman yang secara spesifik dalam Mazmur 119 itu ayat 9, dia berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Jadi firman, saudara-saudara, membuat kita menjaga hidup kita ini untuk tetap bersih, ya, murni, bebas, saudara-saudara, dari racun-racun dunia adalah dengan kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi betapa firman ini luar biasa, saudara. Dan kita tahu bahwa Allah berfirman semuanya menjadi ada. Dan kita juga melihat di dalam bagian-bagian firman Tuhan nanti, saudara, akan kuasa bagaimana firman Allah itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi boleh kita katakan firman Allah, iman kepada firman Allah, saudara-saudara, itulah kunci untuk menerima semua benefit dari Allah. Itulah kunci, saudara-saudara, untuk kita menerima sepenuhnya. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Yohanes pasal 1. Dan firman itu menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, diam di antara kita. Tapi kan Yesus secara fisik nggak ada di tengah kita, ya. Nah, nggak ada bersama-sama dengan kita. Tapi ada firman yang ditinggalkan buat kita, saudara-saudara. Dan boleh kita lihat, saudara-saudara, bahwa firman ini yang diberikan kepada kita, saudara, bukanlah sesuatu yang bisa musnah. Bukanlah sesuatu yang tidak berlaku di segala zaman. Di semua zaman, semua situasi, firman Allah bisa itu berlaku, saudara-saudara. Ya. Dia berkuasa, dia mampu untuk mengubahkan segala sesuatunya. Itulah firman Allah. Bagaimana Tuhan berkata, jadilah terang, jadi. Jadilah siang, jadi. Jadilah ini bumi, dia ciptakan semua hanya dengan firman. Saudara-saudara, kalau kita betul-betul hidup di dalam firman, menguasai dan tenggelam dalam firman, firman hidup di dalam kita. Yohanes 15 berkata, apa saja yang kamu minta, kalau kamu di dalam firman, firman di dalam kamu, berarti ini sangat penting, saudara. Maka Tuhan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Untuk apa? Supaya dia dipermuliakan melalui hidup kita. Jadi, saudara, Allah dengan segala janjinya tidak bisa lepas dari firman Allah yang dia berikan. Kalau kita ingin mengalami, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita hadapi dalam hidup ini, mengalami pertolongan Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kalau kita tahu firman Allah, mengenalnya, dan mau hidup di dalam percaya penuh. Jangan biarkan ada ruang ketidakpercayaan terhadap firman Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan ada ruang ketidakpercayaan. Percayalah firman Allah, saudara-saudara. Nah, salah satu bagian firman Allah, saudara-saudara, yang kita baca, saya mau buka dulu dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah itu hidup, saudara-saudara, dan kekal. Kita ini dilahirkan baru, dilahirkan kembali dari apa? Dari firman Allah. Yang membuat saudara mempercayai Kristus, yang membuat saudara menerima Kristus, ikut Kristus adalah karena ada firman Allah. Firman itu ketika kita dengar menimbulkan percaya, iman dalam diri kita bahwa dia juru selamat, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Pencipta, satu-satunya yang mengampuni dosa kita, saudara. Itu karena ada firman yang diberikan kepada kita. Dia
hadir dalam bentuk firman di dunia ini, saudara, berbicara kepada hidup kita, saudara. Berbicara kepada kita. Dia adalah dikatakan benih, tapi bukan benih yang fana. Ya, dia adalah benih yang memiliki hidup dan juga saudara-saudara adalah memiliki kekekalan. Dia punya hidup. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya." Bukan sekedar bernafas, saudara-saudara, tetapi ada kuasa Allah, ada kehidupan Allah di dalam hidup yang Dia berikan kepada kita. Ya. Jadi firman Allah itu, saudara, adalah satu benih yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita perlukan. Dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata ketika Dia digodai oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti, saudara-saudara, Yesus berkata apa? Dia katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang makan, saudara-saudara, adalah untuk membuat dia tetap bertahan hidup. Tetapi berapa lama orang bertahan hidup dengan makan? 70 tahun? 80 tahun? Ya, katakanlah kalau dapat bonus-bonus yang panjang, yang umur-umur orang bisa sampai 90, ada yang 100, 1-2 orang terhitung di seluruh dunia yang sekian miliar manusia ini, saudara. Ya, itu adalah anugerah yang dia dapatkan untuk bisa hidup dengan 100 tahun. Tapi saudara-saudara yang saya kasih, kalau dia hanya hidup sekedar bertahan hidup karena makan, akan berakhir. Tetapi ada yang memberikan, saudara-saudara, bukan sekedar hidup di dunia ini, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Itu adalah firman Allah. Jadi kamu bukan hanya hidup dari roti saja, bukan hanya nasi, capcay, fuyung hai, dengan segala hai-hai yang banyak dijual sekarang yang bisa bikin kita hidup. Itu hanya bagian kecil dari hidup, saudara-saudara. Tetapi hidup yang sesungguhnya, yang bukan hanya membawa kita bisa hidup di sini, tetapi juga untuk kekal, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, dalam Tuhan, firman Allah juga membawa satu hidup yang bukan sekedar hidup biasa di bumi. Makanya Pemazmur pasal 1 berkata, yang berbahagia itu adalah yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Kenapa? Karena nggak kekurangan makanan dan air. Karena kebutuhan utama daripada pohon adalah air. Bukankah tubuh manusia juga itu, saudara, 80% lebih adalah air? Itu sebabnya Tuhan tahu, makanya Tuhan pakai pohon menjadi contoh buat kita. Ya, Yesus berkata, akulah air hidup. Barang siapa yang minum daripada aku tidak akan dahaga atau haus lagi, tetapi justru dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, ini ajaib, saudara-saudara. Ajaib, dari dalam hidup orang percaya itu ada air kehidupan. Dia berbicara, orang bisa percaya, orang bisa bertobat, orang bisa disembuhkan. Kalau itu adalah kuasa firman yang keluar dari dalam, saudara, banyak hal bisa terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin oleh karena firman Allah. Jadi saudara, manusia hidup, ingat, bukan hanya masalah makan. Tubuh jasmani ini, saudara, memang dikasih makan supaya dia hidup. Tetapi kita punya roh dan punya jiwa, itu butuh firman Allah. Butuh, saudara-saudara, firman Allah. Dan tanpa kita sadari, saudara, bahwa jiwa dan roh kita kalau mengalami kuasa firman Allah, justru juga bisa membuat tubuh kita tetap sehat. Ya. Jadi saudara, ini kuasa dari firman itu berlaku bagi tubuh, jiwa, roh kita.
bahkan berlaku untuk seluruh kehidupan kita di luar dari tubuh ini. Dia berkuasa melakukan apa saja. Karena dia adalah firman Allah. Mari saya buka satu ayat di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi pengajaran apa yang kita butuhkan? Tentang masalah apa di hidup? Ada di firman Allah. Ya. Untuk menyatakan kesalahan. Ya. Bongkar dosa. Bongkar hal yang tidak baik. Tetapi dia bukan hanya sudahlah bongkar-bongkar, tetapi juga memperbaiki kelakuan. Kalau orang mau berkelakuan yang benar, yang baik, yang sesungguhnya ada dalam firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak hanya saudara punya kelakuan baik, tetapi di dalam kebenaran firman Allah. Karena itu punya kuasa. Kelakuan yang baik saudara berdasarkan firman, maka itu ada kuasa untuk bisa mengubah dan mengubahkan orang lain. Nah, dikatakan di sini tadi saudara-saudara, firman itu diilhamkan. Diilhamkan saudara. Ya, dari kata Theopneustos. Theo itu artinya Tuhan. Ya, Allah. Pneustos dari kata pneuma. Itu saudara-saudara adalah nafas. Jadi saudara-saudara, firman itu adalah nafas Allah. Ini masih nafas semua? Ya, kalau masih nafas semua berarti masih hidup. Kalau udah nggak nafas, ya di Pandara situ. Ya, saudara ya, atau di mana, di Panaikan sini ya. Nah, itu kalau sudah tidak napas saudara-saudara ya, rumahnya yang tadinya dia ukuran rumah raksasa tinggal di istana saudara-saudara, begitu dia tidak napas, rumahnya berubah. Berapa? Ya, 2 kali 1. Iya, kalau sudah tidak nafas saudara, mau kaya, miskin, hitam, putih, coklat, apapun warna, suku, ras, agama, kalau sudah tidak bernapas, ukuran rumah semua orang jadi sama, 2 kali 1. Jangan bangga kalau punya rumah yang besar sekarang, ntar juga berubah jadi 2 kali 1. Akhirnya ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama, 2 kali 1. Jadi kita nggak usah sombong hidup di dunia saudara. Ya, yang menanti kita cuma 2 kali 1 pada akhirnya. Ya, tetapi kita bersyukur di firman Allah itu dikatakan diilhamkan, nafas. Bayangkan saudara, pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan. Kalau bayangan saya diciptakan Tuhan saudara, diambil dari debu tanah. Saudara bisa bayangkan debu. Debu itu kan kecil sekali ya. Bahkan ini di atas sini mungkin tidak terlihat nih debu. Tetapi kalau dikasih begini itu tangan saudara-saudara, oh ada debunya. Itu kecil sekali saudara. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Ya, itulah juga keistimewaan kita. Kalau yang lain diciptakan saudara dengan cukup berfirman, kita saudara-saudara, tangan Tuhan membentuk dari debu. Diambil, kumpulin debu itu saudara-saudara. Ya, lalu kemudian dia bentuk jadi bentuk manusia. Jadi debu jadi bentuk, jadi mungkin dia bikin kayak patung itu. Waduh, itu kalau seniman zaman sekarang butuh waktu pasti lama banget tuh, karena ngumpulin debu. Tapi ini tangan Tuhan, dia bentuk sudah debu itu, dia satu-satukan debu. Ya, lalu kemudian jadilah bentuk manusia. Tapi dia berarti kan tidak hidup. Lalu dikatakan Allah menembuskan nafas kehidupannya. Jadi saudara, waktu Allah tiup nafas kehidupan adalah nafasnya Allah. Itulah firmannya Allah juga berarti yang masuk ke dalam diri manusia, membuat semua yang dibutuhkan oleh tubuh ini ketika ditiup
maka jadilah di dalam saudara-saudara tiba-tiba terjadi ada jantung, ada hati, ada aliran-aliran darah, semua berubah jadi tulang-tulang sumsum, lalu kemudian terakhir di luar ini mungkin berubah jadi kulit, kelihatanlah bentuk manusia seperti Anda dan saya ini. Wah, itu kan luar biasa saudara-saudara. Itu istimewanya kita, dibentuk langsung, tapi diberi nafasnya Allah. Jadi kalau saudara sedang membaca Alkitabmu, ya, setiap lembar Alkitab ini saudara adalah nafasnya Tuhan. Hidupnya Tuhan kepada kita saudara. Setiap lembar, setiap kata yang saudara baca, ya, yang ada di sana adalah nafas ilahi. Karena ini diberikan saudara, diilhamkan, difirmankan Allah, kehidupannya Allah yang ditaruhkan ke dalam para penulis untuk menyampaikannya kepada kita saudara. Itu sebabnya saya tidak heran ketika ada orang yang sakit, dibacakan firman Tuhan, dia sembuh. Ketika ada orang yang lagi kesusahan, saudara bacakan firman Tuhan, dia ngalami kelegaan, kelepasan. Padahal nggak dia pemain, cuma dibacain firman. Ada penjahat yang besar, pembunuh, ya, mafia-mafia, saudara-saudara yang luar biasa, bisa percaya Yesus, meninggalkan dunianya yang jahat. Kenapa? Karena ada hidupnya Allah masuk ke dalam. Ketika dia percaya Yesus, menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, nafasnya Allah, firman yang disampaikan masuk dan mengubah dia. Nah inilah tadi kita lihat. Nafas Allah ini saudara, yang diilhamkan ini, firman ini memperbaiki kelakuan. Dia mengungkap kesalahannya, dia sadar, diperbaikilah kelakuannya itu. Maka tidak heran saudara kalau kita mendengar pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan, kalau cerita latar belakang hidupnya, waduh, itu tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Ya, sama buruknya dengan orang-orang yang belum bertobat. Tapi karena mereka mengalami kebenaran firman Allah, diperbaiki hidupnya. Jadi tidak ada jalan lain untuk memperbaiki hidup saudara. Dari segi apapun yang ingin kita perbaiki, tingkah laku kita, pola pikir kita harus dulu diubah oleh firman Allah. Supaya apa saudara? Yesus berkata, bukan yang masuk yang kita makan menajiskan orang, yang bikin orang itu berdosa, yang bikin orang itu kotor, najis, bukan yang dimakan, tetapi yang ada di dalam hatinya, yang keluar di mulutnya, itu yang bikin najis orang. Yesus dengan demikian menyatakan bahwa persoalan manusia itu buruk atau tidak saudara-saudara ada di dalam. Kalau firman masuk, mengubah itu di dalam saudara, maka barulah dia bisa berkata dengan benar, bertindak dengan benar, melakukan banyak hal dengan benar dan baik saudara. Kalau di dalamnya sudah diubah dengan firman. Bukankah banyak orang yang beragama? Ya kan? Tapi mana orang beragama saudara yang sering melakukan yang tidak baik? Kenapa? Karena hanya sekedar beragama, bukan mengalami firman yang mengubah hidup mereka. Mereka mau mengubah diri di dalam dengan berusaha melakukan dari luar. Berusaha menunjukkan dia baik, berusaha menunjukkan dengan pakaian yang bagaimana, dengan saudara-saudara aksesoris-aksesoris segala macam, dengan segala cara-cara yang dipikir ritual-ritual agama. Itu tidak pernah memperbaiki. Nah, Kristuslah satu-satunya dengan firman-Nya masuk, itu mengubah di dalam, baru penyembahan orang bisa benar. Baru saudara, tindakan-tindakan agamawi orang bisa benar saudara. Amen. Itu hanya kalau sudah mengalami firman di dalam mengubah dia. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di dalam diubah, baru orang bisa menyembah dengan benar. Melayani dengan benar saudara, bekerja dengan benar dan baik, melakukan apapun itu dalam kebenaran dan baik,
dalam pandangan Allah dan manusia, itu kalau di dalam sudah mengalami firman yang mengubah hidupnya. Nah, ini setan tidak suka. Makanya setan, saudara-saudara, berusaha untuk membuat firman itu, saudara-saudara, dia bolak-balik. Adam sudah dapat firman, dia putar tuh firman. Tuhan bilang, semua buah pohon dalam taman boleh kau makan, yang ini jangan. Iblis datang bilang, Tuhan bilang, bukankah Tuhan berkata, jangan kau makan semua buah pohon dalam taman ini? Buah. Jadi putar-putar, bolak-balik, saudara-saudara. Dia goda Yesus juga demikian, dia pakai firman. Tapi salah gunakan firman. Jadi iblis ini senang, saudara-saudara, untuk membuat orang tidak mengerti firman. Karena dia tahu kalau orang mengerti firman, orang itu akan mengalami pelipat gandaan berkat ilahi dalam hidupnya. Makanya Yesus memberikan perumpamaan kepada kita. Ya, Matius 13. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus berkata di situ bahwa ada seorang penabur, ya, yang membawa benih, ya, ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung-burung memakannya. Saudara, dia katakan kemudian bahwa ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tapi karena tidak banyak tanahnya itu berbatu-batu, benihnya tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, dan waktu matahari datang, dia layu dan menjadi kering karena tidak bisa berakar di batu itu. Lalu dia berkata, ada juga yang jatuh di antara semak-semak. Jadi dia terhimpit ketika dia tumbuh. Dan apa yang terjadi dikatakan, ketika dia besar, maka semak-semak menghimpitnya, saudara-saudara. Dan matilah dia juga. Dan apa yang terjadi? Lalu dia berkata, ada yang jatuh di tanah yang baik. Tapi kemudian saudara-saudara dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu bertumbuh, ada yang menghasilkan 30 kali ganda, 60 dan 100 kali lipat. Lalu murid-murid datang kepada Yesus. Matius 13. Ya, saya mau baca dari ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya. Lalu ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Siapa yang merampas firman itu? Benih itu, saudara, adalah firman, kata Yesus. Yang merampasnya, saudara, adalah iblis. Bukan Tuhan yang ambil itu, saudara. Tuhan gak ngambil apa-apa dari kita. Yang suka merampas, saudara, dari kita adalah iblis. Kenapa dia bisa rampas? Nanti kita lihat. Nah, di sini dikatakan, saudara, bahwa benih yang ditabur di pinggir jalan itulah yang dirampas. Jadi hati-hati, saudara, pekerjaan iblis, dia senang merampas firman Allah dengan banyak macam cara, membuat kita tidak mau mendengar firman, atau kita mendengar firman, katanya di sini, saudara-saudara, tetapi saudara-saudara tidak mengerti. Tidak mengerti, saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia dirampas. Ada orang yang tidak mengerti, saudara-saudara, dia biarin. Tapi ada orang yang tidak mengerti tapi punya hati yang mau mengerti. Dia berusaha untuk mencari tahu, mengerti kebenaran firman. Nah, ini yang tidak bisa dirampas oleh iblis. Karena itu kita tidak boleh sebagai orang-orang percaya tuh masa bodoh. Belajar. Sekarang terlalu banyak akses untuk kita bisa belajar, saudara-saudara. Mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan membuka semua itu kepada kita. Supaya manusia diselamatkan. Karena Tuhan mau semua manusia diselamatkan.
Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Waktu datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu segera murtad. Jadi saudara-saudara, ada cara-cara yang lain yang iblis ingin lakukan. Dengar firman, dia bilang oke lah dengar firman itu, tapi tidak bertumbuh. Dia sakit, lalu kemudian saudara-saudara, dia dengar firman Tuhan, Allah menyembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia melakukan semua perintah-perintah itu, bagaimana sembuh. Dia tiap hari berkata oleh bilur-bilurnya, kata firman Allahku telah disembuhkan. Dia berdoa, dia saudara datang kepada hamba Tuhan, didoakan saudara. Lalu 2 minggu kemudian dia kembali ke dokter, lalu diperiksa oleh dokter. Ternyata tidak ada perubahan. Waktu tidak ada perubahan saudara, iblis mulai bersuara. Tuh kan, gak benar kan? Tuh kan, dia mulai membuat keraguan supaya firman itu jangan berakar. Dia tanam batu ketidakpercayaan itu saudara, supaya firman benih itu tidak tumbuh, tidak berakar. Kita meragukan dan kita tidak menerima bagian dari janji Allah dalam hidup ini. Karena itu saudara, kalau kita menerima janji Allah, jangan berpikir bahwa selalu terjadi seperti sebuah mujizat, langsung jadi. Belum tentu. Mungkin butuh waktu, proses yang 1 minggu, 2 minggu. Mungkin ada yang bisa berbulan-bulan, mungkin ada yang makan tahunan. Tetapi tetap terjadi. Tapi itu semua saudara-saudara membawa orang itu sebuah proses mempercayai yang semakin dalam. Pada akhirnya saudara, yang terjadi bahwa apa yang dia alami itu tidak lagi terasa berat walaupun belum selesai. Penyakit itu mungkin belum sembuh, tapi dia tahu bahwa kekuatan Allah besar telah terjadi. Iman yang kuat telah ada dalam dia, tidak lagi mempengaruhi hidupnya dia penyakit itu saudara. Jadi orang itu menjadi jauh lebih kuat dalam iman, jauh lebih kokoh dalam kepercayaannya, membuat penyakit itu tidak berarti bagi dia. Dan bahkan mungkin dia bisa berkata seperti Rasul Paulus, seperti khotbah kita minggu yang lalu, bahwa cukuplah kasih karuniaku, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Karena kadang-kadang itu saudara ada di situ. Kalau orang semakin kuat dalam iman saudara, semakin kokoh dalam percayanya saudara-saudara, maka apa yang terjadi dalam hidupnya itu saudara-saudara, tidak lagi kelemahan-kelemahan ini mengganggu hidupnya. Justru kelemahan ini telah membuat kuasa Allah semakin nyata terjadi dalam hidupnya, buat dia kuat dan kokoh. Jadi kalau dia tidak bisa curi seperti tadi, dia rampas saudara, dia tanam, dia buat hati orang itu saudara-saudara seperti batu. Dia terima dengan gembira firman itu. Tetapi setelah beberapa waktu dia mulai ragu. Jadi seperti Thomas berkata, kalau aku belum lihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku, bekas tombak di lambungnya dan memasukkan jariku, aku tidak percaya. Coba, berapa banyak kita orang Kristen begitu saudara? Ya. Kalau mengalami satu masalah, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya akan memberikan hidup saya melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya akan rajin ke gereja Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan ini, saya akan semakin giat kepada Tuhan. Saya tidak akan lupa berikan perpuluhan saya Tuhan. Berapa banyak orang janji sama Tuhan saudara. Tuhan jawab kemudian, janji juga tetap tinggal janji. Ya, janji tinggal janji saudara-saudara. Ya, jadi kita tidak usah berjanji kepada Tuhan. Kita jalani saja kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan iblis itu menanam batu. Kita tidak berakar. Jangan biarkan ada ruang ketidakpercayaan saudara-saudara. Yakin senantiasa dengan firman Allah. Bahwa firman Allah itu adalah nafas Allah.
Setiap kali saudara ingat firman Allah, membaca, memperkatakan firman, saudara sedang membiarkan nafas hidupnya Allah bekerja di dalam hidup kita. Dan ada kuasa di dalam nafas Allah, hidup Allah. Kuasa itu membangkitkan, mengubahkan, membaharui, memberkati. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua waktu Yosua dipilih mengganti Musa. Tuhan berkata apa kepada Yosua? Jangan engkau lupa. Sampai 3 kali saudara bisa baca di Yosua 1. 3 kali Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan, merenungkan Tauratku siang dan malam. Supaya apa? Engkau berhasil dan beruntung di segala jalanmu. Sudah muncul saudara-saudara dengan apanya itu? Tolak anginnya muncul. Muncul yang lain-lain. Itu dipatahkan semua oleh apa? Ada satu yang muncul kemudian saudara-saudara. Yang namanya tolak angin itu namanya bejo. Nah, saudara tahu artinya bejo? Bejo itu kalau orang Jawa beruntung. Ada orang kerja keras. Saudara, aduh segitu-gitu hasilnya. Ada orang yang kelihatannya tidak kerja keras, tetapi dapat keberuntungan. Plok. Karena dia punya keberuntungan, saudara-saudara. Wah, itu luar biasa. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau merenungkan Taurat firman-Ku siang dan malam, dan tidak lupa memperkatakannya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Wih, dua-duanya punya tuh. Keren gak tuh Tuhan kita? Berhasil dan beruntung. Waduh, udah berhasil, beruntung lagi saudara-saudara. Jadi itu artinya apa? Gak kenal bangkrut nanti itu. Gak ada tuh bangkrut. Orang bilang, mau bangkrut itu dapat keberuntungan lagi. Cuk! Nah, gak bangkrut itu. Karena apa? Dia diikuti oleh keberuntungan. Tapi rahasianya di mana kuncinya? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan jangan lupa memperkatakannya. Yang ditabur ayat 22, yang ditabur di tengah semak duri ialah yang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman tidak berbuah. Yang terakhir dicegah iblis adalah supaya kita jangan berbuah. Kalau dia rampas, tidak bisa dia rampas saudara-saudara. Dia buat hati orang itu tidak bisa bertumbuh firman. Dia tanam ketidakpercayaan, keraguan. Dan kalau belum juga saudara, dia tanam kekhawatiran. Dia berusaha membuat orang itu saudara terpikat oleh barang harta dunia atau masalah duniawi. Supaya apa? Firman jangan berbuah. Padahal kalau dia berbuah saudara dikatakan berapa? 30, 60 akan terus meningkat sampai 100%. Itu enggak hanya berbicara masalah berkat-berkat material saudara, itu dalam segala hal kita tumbuh. Tuhan mau 100%. Walaupun ada prosesnya 30, 60, lalu 100. Apa yang menentukan dia 30, 60 dan 100? Respon kita, sikap kita. Ini bagian terakhir saudara. Saya mau baca Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-24 dan 25. Ini masih tentang perumpamaan juga. Nah, di sini dikatakan lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Kalau keseriusan kita 30% kepada firman Allah, 30%
30% ukuran akan diukurkan kepada kita. Kalau pendengaran sikap saudara ini mendengar itu artinya sikap hati saudara terhadap firman Allah 60%, 60% diukurkan kepadamu. Ya mungkin ada tambahannya sedikit, ditambahkan lagi nanti. Sesuai dengan ukuran sikap pendengaran kita. Karena itu camkanlah apa yang kamu dengar. Seberapa banyak saudara sungguh melakukan, mengerjakan firman itu. Coba Lukas pasal 8. Nanti yang ayat 25-nya ya. Lukas pasal 8. Ayat yang ke-18. Nah, kita lihat nih. Karena itu, di Lukas ini masih perumpamaan yang sama. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau dia bilang tadi, camkanlah apa yang kamu dengar. Artinya hati-hati dengan yang kamu dengar. Haruslah kebenaran yang utuh. Gitu ya. Nah, sekarang dia bilang, perhatikan cara kamu, sikap hati kamu waktu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak punya, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini nih. Orang yang punya sikap hati mendengar dengan benar, apa yang didengar juga benar, saudara-saudara. Lalu punya sikap mendengar dengan baik dan benar, maka kepadanya dikatakan apa? Akan diberi. Tetapi siapa yang tidak punya, tidak punya sikap hati benar menangkap firman. Karena ada orang itu saudara dengar firman Allah, dia ketegur, dia sakit hati malah. Wah, dia bicarain saya nih pendeta. Padahal firman Tuhan yang tegur dia. Nah, daripadanya akan diambil. Bahkan apa yang dia pikir itu miliknya dia juga akan hilang daripadanya. Dia tidak mendapatkan benefit. Jadi berapa banyak orang ke gereja saudara, tapi firman Allah berlalu hanya sekedar pergi di gereja. Hanya sekedar firman, mendengar firman saudara-saudara. Sikap hati tidak respon dengan benar. Dan tidak menjadi pelaku yang benar, mendengar dengan benar. Apalagi kalau yang didengarnya saudara itu sesuatu yang sebenarnya itu bukan dari Injil kasih karunia ilahi. Apa yang ada padanya akan diambil. Dia tidak dapat apa-apa. Jadi sikap kesetiaan kita saudara terhadap firman, sikap hati kita, kerinduan kita untuk selalu dengan firman, dan sikap hidup kita yang mau menjadi pelaku firman yang benar. Ayat 25 dari Markus 4 pun sama dengan ini nih. Sama dengan ini. Siapa yang mempunyai? Ya. Siapa yang mempunyai kepadanya diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ini kan perumpamaan yang berbicara tentang benih firman. Firman itu ditabur. Dia tumbuh atau tidak, saudara-saudara, menghasilkan buah atau tidak, tergantung dari sikap respon orang itu. Kalau dia memang serius mau datang untuk firman Allah, dia seluruh dirinya dia menerima firman, saudara-saudara, lalu kemudian dia pulang dan menerapkan dan mau hidup dalam firman, firman itu sendiri membawa keuntungan besar dalam hidupnya. Firman itu yang akan bekerja dalam hidupnya, saudara. Firman itu adalah firman yang mencipta. Firman itu, saudara, adalah firman yang tidak bisa gagal. Tidak mungkin gagal dan tidak pernah gagal. Takkan gagal, mustahil gagal. Dan wajib berhasil. Karena dia firman. Dia adalah Allah. Karena itu kita tidak bisa main-main dengan firman Allah ini, saudara. Kita tidak bisa jadi sekedar Kristen-Kristenan, gereja-gerejaan, persekutuan-persekutuanan, hanya sekedar-sekedaran baca.
Jangan jadi orang Kristen seperti itu. Jadilah orang Kristen yang memiliki sikap yang benar terhadap firman Allah. Karena Yesus berkhotbah di atas bukit, dalam khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5 dia berkata, siapa yang haus, ya, dikatakan pasal yang kelima, berbahagialah, itu ada khotbah Yesus tentang bahagia itu di dalam Matius pasal yang kelima dia, berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan firman Allah. Karena apa? Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran pasti dipuaskan. Saya kira tidak usah dijelaskan apa itu puas. Puas itu kan kayaknya, saudara kalau pernah ngalami kayaknya kurang oksigen gitu. Aduh, kita napas itu kayak orang sesak. Tapi ketika saudara-saudara rasanya sudah penuh dan enak, kita cuma ngapain? Buang napas lega. Itu kayaknya penuh semua. Kayaknya rasanya semuanya lega, semuanya enak, puas, gak butuh lagi apa-apa. Semua sudah tercukupi. Itu namanya puas. Cukup, tercukupi semua. Tidak kurang, tidak lebih. Karena kalau kelebihan bahaya, kekurangan bahaya. Pas, gitu. Waduh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara, kalau begitu? Lega. Karena itu, saudara, mari sebagai orang percaya hari ini kita mau berkata kepada diri kita, Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Saya percaya firman-Mu lah yang akan menerangi kehidupan pribadiku. Firman-Mu menerangi keluargaku. Firman-Mu menerangi pekerjaan-pekerjaanku. Terang. Jadi saudara butuh firman apa di setiap bagian hidupmu? Baca, perkatakan firman Allah, saudara akan melihat bahwa kuasa dari firman itu bekerja di segala bidang kehidupan kita. Biarlah pelajaran hari ini bersama-sama kita boleh melihat dan mengingat saudara-saudara bahwa firman Allah berkuasa di segala bidang hidup kita. Langit akan berlalu, bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Karena itu berpeganglah kepada yang kekal, saudara-saudara. Jangan kepada yang fana. Dan yang kekal itu sudah ada di dalam setiap kita orang percaya. Hidup dalamnya, berjalan di dalamnya, dan rasakan dan lihat pekerjaan-pekerjaan Allah nyata di hidup kita. Berkat-berkatnya, kelimpahannya dari hidupnya mengalir terus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti Amsal berkata, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Biarlah kami bukan orang-orang yang meremehkan firman-Nya Tuhan. Tetapi kami orang-orang diberi Tuhan kehausan dan lapar akan firman. Supaya juga ya Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan kami tidak melalaikan juga firman. Tetapi kami Tuhan belajar hidup berjalan sesuai dengan firman. Dan hidup kami ya Tuhan dipimpin oleh kebenaran itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Kristus yang bercahaya di hidup setiap kami ya Tuhan. Kristus yang bekerja di setiap apa yang kami kerjakan sehari-hari. Sama seperti firman-Mu berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengandalkan kekuatannya dan tidak mengandalkan orang lain dan tidak menjauh hatinya dari firman atau Tuhan itu sendiri, maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, diberkati ya Tuhan, selalu berbuah karena tidak berkekurangan hidupnya, kata pemazmur. Dia tidak layu daunnya, selalu segar hidupnya, sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Senantiasa ada banyak yang datang kepadanya mengalami anugerah dan berkat ilahi dalam kehidupannya.
Terima kasih ya Tuhan. Dan bagian akhir dari firman-Mu berkata itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kepada kami kunci keberhasilan itu adalah dengan merenungkan Taurat firman Tuhan setiap waktu dan memperkatakannya, artinya melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Jadikan pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan. Jadikan hidup kami ya Tuhan sungguh-sungguh adalah orang-orang yang berjalan sebagai Injil Kristus di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Khususnya buat jemaat-Mu aku berdoa ya Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kecintaan setiap anak-anak-Mu. Karena dalam bagian firman Tuhan kami melihat Tuhan bahwa dengan kami dilahirkan baru dari benih yang tidak fana itu ya Tuhan, firman Allah itu sendiri, maka kami dapat saling mengasihi Allah dan melakukan segala sesuatu dalam kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah itu hidup dalam setiap kami, haus dan lapar akan firman, dan menjadi pelaku-pelaku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin.